Andri, seorang pemuda berusia 24 tahun, bekerja di sebuah bengkel motor di kota Bojonegoro. Ia tinggal di sebuah desa kecil di Kecamatan Margomulyo, yang dikelilingi hutan jati milik perhutani. Biasanya, ia pulang sebelum maghrib. Namun malam itu, ia harus lembur karena ada motor pelanggan yang harus selesai. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika ia akhirnya meninggalkan bengkel. Jalanan kota masih ramai, tetapi semakin ia mendekat ke arah Margomulyo, suasana menjadi gelap. Jalanan berkelok, di kiri kanan hanya pohon jati yang menjulang tinggi. Warga sekitar sering berkata, "Kalau sudah lewat jam 10 malam, jangan sekali-sekali lewat hutan jati sendirian." Sudah banyak yang mengalami gangguan, namun Andri, karena terburu-buru ingin cepat sampai rumah, tetap memacu motornya menembus gelap malam. Di tengah perjalanan, Andri melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari kejauhan, lampu motor menyorot sosok perempuan berpakaian putih berdiri diam di pinggir jalan. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya kaku, seakan menunggu seseorang. Mungkin orang nyasar atau butuh tumpangan, pikir Andri berusaha menenangkan diri. Namun, ketika ia semakin dekat, sosok itu tidak bergerak sama sekali. Tidak menoleh, tidak melambai. Hanya berdiri kaku dengan kepala agak menunduk. Andri memutuskan untuk menyalip tanpa berhenti. Tapi begitu motornya melewati perempuan itu, ia merasakan angin dingin menusuk tulang. Dan motor yang ia kendarai tiba-tiba terasa berat, seperti ada yang ikut naik di belakangnya. Andri menoleh sekilas ke spion. Saat itulah ia melihat bayangan putih duduk di jok belakang. Rambut panjang menjuntai, menutupi hampir seluruh tubuhnya. Degup jantungnya berpacu. Ia langsung membaca doa yang ia hafal sambil mempercepat motor. Tapi suara lirih tiba-tiba terdengar tepat di telinganya, begitu jelas seakan ada orang yang berbisik. "Kenapa kamu lewat sini sendirian?" Andri menjerit, hampir kehilangan kendali. Ia memejamkan mata sejenak sambil berteriak membaca doa. Lalu gas motor ia tarik habis-habisan. Sekitar 5 menit kemudian, saat jalan mulai memasuki area desa dengan rumah-rumah penduduk, motor mendadak terasa ringan kembali. Bayangan putih itu hilang, seolah tak pernah ada. Keesokan harinya, Andri menceritakan pengalamannya pada tetua desa. Lelaki tua itu hanya mengangguk pelan sambil berkata, "Kamu bertemu penunggu jati. Sosoknya sering berwujud perempuan berbaju putih. Sudah banyak yang mengalami, bukan cuman kamu." Konon, menurut cerita orang tua desa, di kawasan hutan jati itu dahulu pernah ada seorang perempuan yang meninggal tragis di malam hari karena kecelakaan. Arwahnya dipercaya belum tenang dan sering menampakkan diri untuk menakut-nakuti siapa saja yang melintas sendirian. Beberapa warga bahkan pernah mengalami kejadian serupa. Ada sopir truk yang melihat perempuan putih melambai di tengah jalan, dan saat ditabrak, truknya justru terguling. Ada petani yang pulang dari ladang malam hari, merasa diikuti langkah kaki sampai ke rumah. Saat ia menoleh, hanya terlihat bayangan putih melayang di antara batang jati. Sejak malam itu, Andri tak pernah lagi nekat melintas hutan jati sendirian di atas jam 10 malam. Hingga kini, warga Margomulyo masih percaya bahwa hutan jati di Bojonegoro menyimpan penunggu. Ada yang menyebutnya arwah penasaran, ada pula yang percaya itu adalah makhluk gaib penjaga pohon jati yang memang tidak suka diganggu. Beberapa hari kemudian, karena masih penasaran, Andri bersama 2 temannya, Dika dan Fajar, memberanikan diri melewati hutan jati itu bersama-sama. Mereka sengaja ingin membuktikan kebenaran cerita yang beredar. Benar saja, saat melewati tikungan tajam, motor mereka seperti masuk ke udara dingin yang menusuk tulang. Fajar yang dibonceng tiba-tiba berteriak histeris karena melihat perempuan putih itu berdiri tepat di atas cabang pohon jati dengan kepala menunduk. Seketika, mereka bertiga langsung memacu motor sekuat tenaga hingga keluar dari kawasan hutan. Selang seminggu kejadian itu, mereka mendengar cerita dari seorang sesepuh desa. Konon, puluhan tahun lalu,
Ada seorang perempuan yang meninggal mengenaskan di kawasan itu. Ia korban kecelakaan truk pengangkut kayu jati. Tubuhnya tertindih hingga tak bisa dikenali. Warga percaya arwahnya gentayangan, menjadi penunggu jalan itu. Sejak malam itu, Andri berjanji tidak akan lagi nekat melewati hutan jati sendirian larut malam. Setiap kali terpaksa pulang malam, ia selalu memilih jalur lebih jauh meski memakan waktu tambahan. Warga desa Margomulyo hingga kini masih meyakini bahwa hutan Jati Bojonegoro bukan sekadar hutan biasa. Ada penghuni yang tetap menjaga dan akan terus menampakkan diri kepada siapapun yang melintas sendirian di tengah malam. Entah nyata atau sekadar cerita turun-temurun, yang pasti siapapun yang pernah melintasi jalan itu larut malam akan membawa pulang kisah mistis yang tak terlupakan.